Selamat datang di channel Agia Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Oke, Pak. Saya manggilnya apa nih? Pak Doli atau Pak Yeri nih? Pak Yeri. Pak Yeri aja ya? Oke, siap-siap. Soalnya di Itu listnya gelar Pak aja. Doli. Gila kecil. Oke. Pak Yeri, boleh Selamat perkenalkan. Ya, selamat malam juga Pak Yeri. Boleh silakan perkenalkan diri dulu nih Pak Yeri. Nama saya Yeri Hendrik. Ya. Saya tinggal di Dumai, Riau. Dumai itu Riau, Iya. Pak ya? Betul sekali, Pak. Mantap. Ya. Kebetulan saya dari segi usia ya udah di atas 60. Di atas 60. Tapi... Sekarang usia 64 tahun, Pak. Wow, 64 tahun luar biasa. Ya. Saya dulu anak muda ya. Pegawai BUMN. Pegawai BUMN, ya. Ya, Pertamina. Oke, siap-siap. Saya udah pensiun 9 tahun, Pak. Oh, udah pensiun 9 tahun. Betul, Pak. Oke. Saya... Awal Pak Yeri diperkenalkan oleh siapa nih, Pak? Dengan bisnis PTBS ini, Pak? Dari Pekanbaru, saya udah anggap adik sama Pakri. Ini Pakri ini anaknya adik saya ini. Datang ke Dumai jalan-jalan, ngubungi saya dipanggilnya sebagai opung karena saya sudah punya cucu. Kalau orang kita dari Sumatera Utara, ya Pak ya. Ada apa? Mau main-main dulu Pung ke rumah. Silahkan, saya bilang. Lantas saya dikenalkanlah mengenai usaha dari PT BES Energi Indonesia ini. Saya mula-mula ya biasa-biasa aja, nggak ada respon atau apa-apa. Tapi mungkin saya punya anak adik ini melihat saya punya potensi dari segi saya pergaulan. Satu lagi saya di Riau pun sudah lama. Kebetulan si Pakri ini yang akan PT BES ini, ayo Pung, coba-coba gabung. Jadi saya coba pancing, gabungnya bagaimana, misi-misinya apa. Kebetulan berpikir kalau positif saya lakukan, kalau tidak saya tidak. Oke. Lantas coba terangkan sama saya sejelas-jelasnya. Oke, selesai itu 3 hari kemudian saya telepon kembali Pakri. Ya udah, coba daftarkan opung. Saya cuma mancing aja waktu itu. Berapa biayanya? Kasih tahu ya. Saya cuma ada uang 1 juta. Saya mau coba dia aja. Gak apa-apa Pung. Saya cuma mau mencoba apa benar nggak nih perusahaan yang ditawarkannya ini dan punya kelanjutan untuk ke depan lebih baik lagi. Oke. Lantas saya kasih tahu sama si Pakri, kamu mau nggak ke lapangan sama saya? Kita secara offline, tidak artinya saya sudah manula. Saya pingin kalau saya ke lapangan, berarti saya ada gerak Pak. Secara tidak langsung saya olahraga. Dan saya memang kesenangannya olahraga yang seperti itu, jalan gitu. Oke Pung, Pakri bilang gitu. Ya udah, gabungkanlah saya. Lantas begitu gabung, kebetulan saya sudah orang lama di Dumai, ya mungkin banyak pemilik-pemilik lahan. Kebetulan saya fokus waktu itu Pakri ceritakan mengenai produk-produk dari PT BES. Oke, saya coba bermain kita di eco farming. Wah mantap Opung. Kira-kira banyak nggak pekebun-pekebun yang Opung kenal? Udah ayo kita ke lapangan. Kita jumpain orang-orangnya. Ya, saya bersyukur baru gabung 2 hari langsung saya dapat 1 mitra. Saya berpikir begini Pak, kalau saya mencari mitra, saya tidak mau mencari lahan yang 5 hektar ke bawah. Saya harus mencari orang yang memiliki lahan 50 sampai 100 ke atas semua. Prinsip saya gitu Pak. Karena apa? Saya ngitung-ngitung poin-poinnya aja. Udah, saya jumpain seseorang, langsung dia gabung. Memang gabungnya di basic Pak.
Ya, key basic dulu. Lantas, nah, karena sifatnya begini Pak, kalau sama saya prinsipnya, saya menjemput bola, bukan penonton. Kalau saya jemput bola, suatu saat bola saya akan masuk gol. Ya. Prinsip saya gitu Pak. Ya. Saya motivasi terus, saya motivasi orangnya. Nggak sampai 3 jam dia gabung. Bagaimana dia? Karena saya lihat kemampuan dia punya secara finansial dia mampu. Saya tidak arahkan dia ke basic lagi. Gimana? Kalau Bapak gabung langsung sebagai priority. Mantap. Saya ceritakan yang sebenarnya. Dan kami langsung bukan bicara di rumah Pak. Kami langsung ke kebunnya. Tuh hancur-hancuran bawa mobil. Nah, pokoknya udah kubangan deh. Nah, udah sampai langsung ke pondoknya di kebun. Saya ceritakan bagaimana bisnisnya apa semuanya. Padahal saya belum mengerti ini PTBS. Ternyata Pak Ustadz Soed langsung gabung di priority. Begitu malam jam 9, saya bingung. Kok yakin bener nih Pak Ustadz Soed? Langsung saya arahkan lagi. Kalau bisa ibu sama anak gabungkan juga Pak. Saya tidak arahkan saya langsung reguler. Langsunglah beliau gabungkan istri sama anaknya langsung di reguler. Satu hari besoknya, tapi malam itu saya nggak bisa tidur Pak. Karena malam itu transaksi transfer langsung berapa Ki? 78 juta Pak. 78 juta. Masya Allah. Pak. Wah. Cuma pertanyaan Pak Ustadz Soed gini. Jaminannya apa? Saya pandang beliau. Jaminannya ini Pak, saya bilang. Kebetulan Pak Ustadz juga mitra saya juga di multi level ini dan selalu beli produk melalui saya. Tapi kalau multi level saya nggak usah cerita lah Pak. Terus ya udah, masa Bapak nggak percaya sama saya? Saya sudah opung-opung saya bilang. Oke, langsung transfer malam itu. Malam itu saya nggak bisa tidur Pak. Wah, ini bener nggak PTBS? Pas sempat ada apa-apa nih, terjerat gua. Akhirnya Pak, pemikiran. Tapi malam itu saya mimpi. Ini cerita apa adanya saya Pak. Saya baru bergabung 1 bulan. Iya. Besok siang masuk SMS banking. Wih, apa bener ini? Kayak gitu Pak. Kaget saya. Saya lihat total jumlahnya 12.600.000. Bolak-balik saya naik turun HP ke mata saya Pak. Saya lihat nih. Waduh. Alhamdulillah, Allah itu begitu baik dalam hati saya. Luar biasa. Saya mikir, ini perusahaan saya hanya modal ngomong, saya nggak punya kebun Pak. Ya. Kebun orang saya anggap kebun saya. Bagaimana dia kebunnya ini berhasil, berarti saya sudah memberikan buat dia itu manfaat. Untuk ke diri kita Pak. Tapi saya mendapatkan hasil perusahaan PTBS. Halo, selamat siang guys. Kita dapat kiriman ini pupuk kilo 30 berapa? 35. Ini baru sampai guys di Dumai. Mana? 35 kotak dari kargo. Terima kasih atas pengirimannya. Semoga bermanfaat ke sawit kita. Kita mulai pupuk 1 pokok 1 bungkus. Ini namanya pupuk Pilo. Produksi Ekoparmi. Pilo, produksi Ekoparmi. Uji coba. 1 cangkol, baru kita tutup. Katanya tak ada treknya. Nah, katanya tak ada treknya. Kita coba, guys. Ayo, cangkol lagi, bos. Nah, sini.
guys, pupuk Majemuk Makro Mikro. Ini dari PT Bandung Eko Energi Teknologi. Nah, ini pupuk Majemuk ini bro. Nah, kita buka dia, kita belah dua. Kita belah dua dia. Nah, kita belah dua, baru taruh. Nah, akarnya akan mencari. Mari kita tutup guys. Nah, simpel, praktis. Nah. Oke, lanjut sana, Pak. Oke, udah cukup dua aja. Selamat sore buat para mitra-mitra PT BES Energi Indonesia yang luar biasa. Pada saat ini kami mengunjungi kebun dari Bapak Tobing, berada di lokasi Balam, kilometer 32 tepatnya, berada di tengah-tengah kebun beliau. Pada saat ini kebun beliau ini mungkin sudah sebagian di replanting, mau di replanting, dan sebagian sudah tanaman muda umur 3 tahun. Kami baru selesai pemupukan menggunakan pupuk Philo Slow Release yang dikeluarkan oleh PT BES Indonesia yang luar biasa. Semua ke depan, 3 bulan ke depan kita akan melihat hasilnya. Saya harapkan untuk para mitra-mitra dari PT BES Indonesia, mari kita jemput bola, kita siap untuk ke lapangan, membantu para petani untuk sukses dan menjadi seorang petani yang berdasi, yang luar biasa. Terima kasih, selamat sore. Oke. Jadi pada prinsipnya bagi saya Pak, sama seperti Pak Irwan, saya pun salut lihat beliau. Beliau juga sama seperti saya, karena saya sudah gaptek juga Pak. Memang saya hobi ngobok-ngobok ini HP. Tapi saya rasanya waktu saya tuh sia-sia, saya hanya memegang HP, tapi kagak ada hasil. Lebih bagus saya di lapangan yakinkan orang, dia gabung dan dia memakai. Prinsipnya sama saya gitu Pak. Karena saya jemput bola, bukan nunggu bola. Saya bukan kiper, dan saya harus menggolkan bola ini. Prinsip saya gitu Pak. Nah, suatu saat saya pasti mampu. Ya alhamdulillah saya dalam waktu 1 bulan saya sudah merasakan hasil yang saya lakukan itu. Orang punya kebun, tapi saya dapat hasil juga. Prinsip saya gitu Pak. Saya nggak yakin kok bisa segini saya dapat komisi. Kan begitu Pak. Berarti mitra pertama Opung ini daftar di priority itu yang punya kebun itu ya? Mitra pertama Pak Opung. Basic Pak, masih basic. Oh, masih basic. Basic. Yang kedua priority. Oh, yang kedua priority. Nah, ini yang basic. Yang basic ini saya kemarin dari situ juga sama Pak Fahri. Ya, mudah-mudahan mungkin besok atau lusa berangkat ke Wah, Gangguan sinyal kayaknya. hilang nih. Gangguan sinyal ya. Ya. Halo, Opung. hanya kita fokus. Ya, yang penting gabung-gabung. Buat apa kita punya mitra banyak tapi nggak ada hasilnya, tidur semua. Nah, jadi kita harus membikinkan Kopassusnya, pasukan-pasukan tempur kita di lapangan yang siap mau kita gedor. Nah, saya pada itu. Jadi buat mitra-mitra juga di PT BES, ya ini masukan dari saya sedikit. Tanpa perjuangan kita nggak ada hasil. Ya. Jadi sama dengan kita punya keyakinan masing-masing. Kebetulan saya dari Kristiani, ya sedikit doa, sedikit berkat. Banyak doa, banyak berkat. Saya selalu berdoa semoga semua mitra-mitra di PT BES dari apalagi terutama grup dari Pak Algian ke depan sukses semua. Jadi buat saya prinsipnya mari kita saling mendoakan dan kita mendapatkan mitra-mitra yang luar biasa. Hanya itu masukan dari saya. Kira-kira ada yang bertanya? Mau tanya Opung? Mau tanya Kang? Silakan. Ini Kang, apa itu untuk pemupukan slow release itu sawitnya di usia berapa, Opung? Jadi gini, saya punya prinsip gini. Dengan siapa nih Pak? Saya Darmawan dari Surabaya. Surabaya, ya. Salam ya. Salam Ya, jumpa. salam kenal. Jadi kalau 10 tahun ke bawah, itu satu batang, satu saset. Jarak dari batang kita memupuknya sekitar 30 cm atau 50 cm. Oh, Jadi 30 kira-kira cm, ya. kita gali
2 kali cangkul sedalam ini. Lewat dari pergelangan sikit. Baru itu kita belah aja pakai kuku, kita belah begini, koyakin dikit. Jadi bungkusnya tetap di dalam. Karena saya prinsip membaca daripada arti pada filo slow release. Kalau kita langsung tabur Pak Darmawan, pada saat musim hujan mungkin ini terus langsung terbawa air. Tapi kalau di dalam sasetnya ini dia akan bertahan slow, tapi terrealisasi dia akan berlanjut terus sampai sekian bulan, 3 bulan. Jadi santai tapi pasti. Jadi gitu ya. Iya, sari-sari pupuk ini akan mulai merembes dia ke akar-akarnya. Ya. Jadi bungkusnya jangan dibuang Pak kawan. Jadi langsung taruh aja di bawah, kita belah begini. Karena agak lebar, tutup. Nah, karena kebetulan pas Lebaran kemarin ada saya closing itu di ambil produk Filo Slow Release semua di Padang Lawas, Sumatera Utara. Ya. Buat sawit juga. Mudah-mudahan berhasil. Amin ya Allah. Doain Opung. Bismillah. Saya yakin Pak Darmawan, saya yakin betul kalau untuk Filo Slow Release ini saya nggak ada ragunya. Karena saya kemarin satu lagi ke lokasi yang sudah dipupuk, terjadi perubahan tanaman itu. Tanamannya nampak semakin sehat. Ya, semakin hijau dia, mulai mengembang, ketiak daunnya semakin mengembang. Berarti kalau sudah ketiak daun mengembang, otomatis buahnya akan keluar bebas, tidak terjepit lagi dia antara pelepah dengan pelepah. Jadi akan kembang dia. Oke. Berarti dahsyat banget Opung ya. Udah terbukti ya berarti ya. Kita mau belajar gitu aja Pak Darmawan, mau kita belajar. Dan juga bertanya kepada petaninya, pemilik lahan, kira-kira apa kendalanya, apa keluhan dia. Ada kadang-kadang petani itu kan patah pucuk tanamannya, ada yang jantan tanamannya. Saya ada kebetulan mungkin udah cuman lain jaringan, bukan dari jaringan Pak Algian ya. Ada di daerah Pelintuk arah dekat Wilmar. Tanamannya itu sawitnya sudah 3 tahun, kedil. Nanti boleh saya kirimkan melalui grup Pak Algian. Setelah dia gabung, dia pakai pupuk ini hanya 9 bulan, dia udah gede aja tanamannya. Jadi nggak pakai Filo Slow Release. Ya, pakai Slow Release. Nah, satu lagi yang jantan, kan ada juga tanaman yang jantan tuh Pak Darmawan. Nah, itu bisa berbuah dia. Nah, itu ada pembuktian itu di daerah mana Ki? Kampar, daerah Kampar. Itu untuk pemupukannya itu apa harus cek pH tanah atau tidak Opung? Apa tidak pengaruh jadi untuk pH tanah? Enggak. Jadi kalau misalnya seperti di Riau tuh Pak Darmawan, tanah kita di Riau ini kan gambut. Ya. Berarti keasamannya tinggi. Mungkin kalau di Sumatera Utara seperti yang Pak Darmawan tadi itu di mana tadi? Alam Lawas. Ya. Bagus tuh. Itu kan daerah bukit itu Pak. Kebetulan saya tahu tuh daerahnya. Nah, itu lebih bagus lagi tanah. Kalau di Riau khusus langsung tanam aja ya? Iya, langsung tanam aja, nggak ada masalah. Oke, siap. Nah, sedangkan yang Pak Silala itu sudah rawa dia, kita tetap pupuk aja, nggak masalah. Nah, buktinya kemarin dia baru sebulan lebih ya, dia sudah 4,6 ton dari 2 ton. Itu berapa hektar Bu? Itu yang punya Pak Silala itu 10 hektar. 10 hektar pertama sebelum dipupuk cuma 2 ton. 2 kali lipat berarti ya? 4 ton ya. Apa benar ini Filo Slow Release kita ini pikirkan? Berarti benar-benar santai tapi pasti nih. Mantap. Dahsyat Slow Release emang. Mudah-mudahan kalau memang ini top pupuk kita ini, saya yakin untuk Riau akan luar biasa. Amin. Kebetulan saya itu yang rata-rata paling sedikit kebunnya 10 hektar, ya 20 hektar, ya kalau 20 hektar aja 20 poin, ya saya punya target 3 bulan ya dapat juga sepeda motor kan? Iya tembus. Ya mungkin. Ya Allah bentar lagi
Berarti bedanya ini ya, Pung ya. Kalau misalkan tanah gambut itu kasih dolomit aja karena tingkat keasamannya tinggi. Ya. Ya, wajib itu kalau untuk keasaman. Nah, atau kasih fotosintesa gitu ya, nggak apa-apa ya gitu. Nggak, kalau fotosintesa kalau untuk sawit saya rasa kurang abdol ya, kurang. Kita harus tetap pakai filosofis kita. Dan maksudnya untuk menaikkan pH tanah gitu. Nah, untuk menaikkan pH itu ya kita sadar pada sisinya. Kita harus tahu kadar tanahnya bagaimana. Apakah tanah liat atau pasir atau tanah merah atau gambut. Nah, jadi seperti pada mitra yang di Alang Lawas itu kondisi tanahnya bagaimana dia? Oh gitu ya. Ya, tapi kalau sudah seperti di Alang Lawas nggak perlu lagi dolomit, Pak. Nggak perlu. Langsung tanam aja, Pung ya. Aja udah. Oke, siap. Kalau di Dumai ini ya wajib pakai dolomit. Apapun ceritanya. Bagaimanapun hebatnya andalnya pupuk kita, kalau keasaman tinggi kurang bermanfaat. Oke, siap.